Haleluya Kids. Ketemu lagi kita di ibadah online sekolah minggu. Nah, kali ini kakak akan menyambut adik-adik yang di rumah bersama dengan Messi. Messi. Iya kakak. Ayo sapa dulu dong teman-teman yang di rumah. Haleluya teman-teman. Apa kabarnya nih teman-teman yang di rumah? Messi percaya teman-teman yang di rumah pasti sehat-sehat selalu ya. Iya dong, kakak percaya teman adik-adik yang di rumah pasti sehat-sehat selalu. Nah, kita akan memulai ibadah kita. Seperti biasa, adik-adik juga siapkan Alkitab adik-adik yang di rumah. Terus apa lagi, Messi? Siapkan catatan. Oh iya kak, jangan lupa tidak boleh makan dan juga minum. Itu adik-adik yang di rumah nggak boleh makan, nggak boleh juga minum. Nah, adik-adik yang di rumah juga harus lebih fokus untuk ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga akhir. Nah, yuk sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita berdoa dulu. Kakak undang adik-adik yang di rumah, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu bagi kami anak-anak-Mu Bapa. Kami datang di hadapan-Mu untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Kau berkati setiap kami anak-anak-Mu, biarlah kami dapat fokus, biarlah kami juga dapat mempersiapkan hati, pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Baik Tuhan Yesus, setiap kami anak-anak-Mu, biarlah kami dapat bersemangat, biarlah kami dapat merespon kebenaran firman-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu di surga. Tuhan memberkati ibadah kami awal, pertengahan, hingga akhir. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, kakak punya ayat renungan untuk kita minggu ini. Kakak undang adik-adik yang di rumah, yuk kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita buka dari Efesus 3 ayat 20. Kakak kasih waktu 5 detik untuk adik-adik membukanya. Sudah? Sudah dibuka? Oke, kita baca yuk bersama-sama Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sudah, kita baca sekali lagi ya. Nah, kali ini bersama Messi yang bacakan. Oke, 1, 2, 3, ya. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, adik-adik yang di rumah, ini ayat renungan kita pada minggu ini. Kita siap-siap ya untuk beribadah. Nah, kakak undang adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri. Selamat beribadah. Haleluya teman-teman. Ini saatnya kita memuji Tuhan. Teman-teman yang di rumah semangat ya. Oh
kami anak-Mu datang untuk menyembah-Mu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Hai kids. Wah Messi, kita kembali lagi ya dalam ibadah kita. Iya, Kak. Tadi kita sangat sukacita luar biasa ya, diberkati pujian penyembahan kita. Messi gimana? Messi sangat diberkati sekali, Kak. Nah, kids di rumah pasti juga sangat diberkati sekali ya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Tutup mata, lipat tangannya ya. Bapa, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami bersyukur kami dapat memuji menyembah Engkau di rumah kami masing-masing. Terima kasih buat hadirat-Mu dan kuasa-Mu yang kami rasakan. Kami sangat bersuka cita Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, hati pikiran kami serahkan kepadamu. Kami mau fokus, kami mau sungguh-sungguh sehingga kami dapat diberkati dan kami tahu apa yang harus kami kerjakan sebagai anak Tuhan. Syukur Bapa, haleluya, amin. Wah Messi, hari ini kita masih mendengarkan tentang kuasa dan otoritas. Hari ini kita akan belajar bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan kalau kita percaya dan taat. Ada nih Messi, seorang tokoh Alkitab yang memiliki keterbatasan, tapi dia tidak diam begitu saja. Dia tetap percaya dan taat kepada Tuhan, dan Tuhan tidak memandang kepada keterbatasannya. Dia adalah seorang
yang membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir. Dia yang memimpinnya. Tahu nggak Messi siapa? Messi tahu kak. Siapa? Pasti Musa kak. Ya, benar sekali. Pasti kids di rumah masih ingat ya dengan Musa ini. Musa adalah seseorang yang membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, kita baca dulu ayatnya ya, dari Keluaran 6 ayat 28 sampai 29. Nanti dilanjutkan di Keluaran 7 ayat 1 sampai 2. Kita baca bersama-sama ya kids. Kita buka Alkitab kita. Kita baca, Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan. Katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Harun supaya dibiarkannya orang Israel pergi dari negerinya." Nah, di sini kita belajar bahwasannya si Musa ini adalah seorang yang tidak petah lidahnya. Petah lidah itu apa kak? Petah lidah itu adalah orang yang lancar dalam bertutur kata, baik dalam berbicara, bijak dalam berbicara, sehingga orang lain dapat mendengarkannya. Sedangkan Musa ini dia orang yang tidak petah lidahnya. Jadi berbanding terbalik ya. Tadi orang petah lidah adalah orang yang bertutur kata baik, orang yang berbicara dengan baik, lancar dalam berbicara. Sedangkan dia tidak, berarti dia kebalikannya. Dia tidak lancar berbicara, dia tidak baik berbicara, dia tidak bijak dalam berbicara. Jadi bagaimana Firaun akan mendengarkannya? Sedangkan Tuhan akan berfirman kepada Musa, dan Musa akan menyampaikan kepada Firaun, sehingga orang Israel ini bisa keluar dari tanah Mesir. Itu jadinya gimana kak? Nah, jadinya Tuhan memakai Harun Messi, Harun abangnya si Musa, untuk yang menyampaikan perkataan kepada Firaun tadi. Iya. Nah, Tuhan yang membicara kepada Musa, dan Musa yang akan menyampaikan kepada Harun, dan Harun yang akan menyampaikan kepada Firaun. Nah, dengan Musa ini Tuhan menyatakan banyak mujizat. Banyak kuasa terjadi lewat Musa Messi. Salah satunya ialah 12 tulah terjadi. Tahu kan Messi ya 12 tulah ini? Tahu, dan Kak. tongkat menjadi ular, dan Musa dapat membelah laut Teberau. Dan sehingga orang Israel dapat lewat di sana. Melewati laut. Wah, luar biasa ya. Kalau kita melewati laut hari ini kita bisa tenggelam. Iya kak, tenggelam. Iya, lagi kita kak. Iya, benar sekali. Sedangkan Musa membawa umat Israel melewati laut Teberau dengan membelah laut tersebut dengan kuasa yang diberikan Tuhan. Nah, hari ini kita belajar hal tersebut. Walaupun kita memiliki keterbatasan Messi, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas bagi kita semua. Bagi adik-adik di rumah juga, asalkan kita percaya dan taat. Itu yang dilakukan oleh Musa. Dia percaya kepada Tuhan, dia percaya kepada kuasanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, sehingga Harun dipakai untuk menjadi perantaranya, dan kuasa demi kuasa dinyatakan lewat perjalanan umat Israel melalui Musa. Wah, luar biasa sekali ya adik-adik di rumah. Padahal tadi dia memiliki keterbatasan. Kira-kira Messi punya keterbatasan nggak sih? Punya lah kak. Apa tuh? Messi itu pemalu kak. Wah, pemalu. Pasti kids di rumah juga banyak yang pemalu ya, ataupun yang masih kecil pasti masih pemalu, ataupun keterbatasan lainnya. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan dan mau patuh kepada Tuhan, sehingga kita akan dipakai Tuhan. Seperti Musa tadi, walaupun dia tidak orang yang pandai berbicara, dia tidak bijak dalam berbicara, tapi dia mau patuh, dia mau percaya kepada Tuhan. Jadi Tuhan memakainya, sama dengan kita semua kids, baik Messi, kids di rumah, Tuhan akan pakai. Bahkan minggu lalu kita mendengarkan firman Tuhan ya, bahwasan kuasa itu dinyatakan bagi anak-anak Tuhan yang percaya. Kita semua percaya ya, hari ini kita bisa beribadah itu karena kuasa Tuhan. Itu tandanya kita percaya. Nah, wajib kita percaya, dan kalau kita percaya, Tuhan juga akan menyatakan kuasanya. Kita buka ayatnya nih, kembali dari Yohanes 1 ayat 12. Kita kemarin sudah mendengarkan ini, tapi hari ini kita akan baca kembali supaya kita semakin diberkati. Kakak undang kita buka semua ya. Sudah dapat ya, Yohanes 1 ayat 12.
Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita percaya dalam namanya, kita akan kita menjadi anak-anak Allah yang menerima kuasa. Nah, yang kedua, apapun perkataan firman Tuhan, mari kita taat. Mari kita percaya, mari kita lakukan. Mari kita taati seluruh perintah Tuhan. Apapun itu semua untuk kebaikan kita. Kita mau percaya, patuh, taat seperti Musa tadi. Kalau Tuhan katakan, ayo pimpin umat Israel untuk keluar dari Mesir, dia mau. Dan ayo belah Laut Teberau, dan apapun perkataan firman Tuhan dia lakukan. Nah, itu yang harus kita lakukan sebagai anak Allah. Kita harus taat, kita harus percaya, kita harus kerjakan setiap perintah Tuhan. Nah, Messi akan membacakan satu ayat bagi kita semua. Itu dari Ulangan 11 ayat 1. Adik-adik di rumah juga boleh membukanya ya. Dari Ulangan 11 ayat 1. Ayo Messi, kita baca Messi. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Nah, di sini dikatakan kita harus setia berpegang teguh kepada setiap perintah Allah dalam hidup kita, sehingga kita melihat kuasa Tuhan dalam hidup kita. Seperti Musa, kalau dia tidak percaya, kalau dia tidak mau patuh, ya dia tidak akan melihat kuasa-kuasa yang Tuhan nyatakan bagi umat Israel, bahkan dalam kehidupan Musa sendiri. Nah, itulah firman Tuhan kita hari ini, percaya dan taat. Orang yang percaya dan taat dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan di dalam kehidupannya, walaupun kita memiliki keterbatasan. Jadi inilah berkat firman Tuhan. Kakak percaya walaupun adik-adik di rumah memiliki keterbatasan, tapi mari kita percaya dan kita taat. Oke Mosi? Oke Kak. Pasti semuanya mau ya mengerjakan firman Tuhan ini. Kita percaya kepada Tuhan, kita mau berdoa setiap hari, tandanya kita percaya kan. Kita mau melakukan firman. Kalau kata Tuhan jangan melawan orang tua, mari kita kerjakan. Jangan kita melawan, jangan mencuri, dan masih banyak firman Tuhan, perkataan firman Tuhan yang akan memberkati kita. Makanya harus sering membaca ayat firman Tuhan. Harus sering membaca Alkitab, membuka Alkitab, sehingga kita tahu apa perkataan firman Tuhan bagi kita, sehingga kita bisa melakukannya dan kita bisa mengerjakannya dalam hidup kita. Nah, inilah firman Tuhan kita. Kita bersyukur ya, kita tutup mata kita. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur hari ini kami belajar. Walaupun Tuhan Musa memiliki keterbatasan, tapi Tuhan memakainya dengan luar biasa untuk menyatakan kuasa bagi Tuhan Yesus kehidupannya dan bagi umat Israel Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan juga menyatakan itu dalam hidup kami. Kuasa sudah diberikan Tuhan, dan yang harus kami lakukan yaitu percaya dan taat kepada firman Tuhan, taat kepada Tuhan, sehingga kami tahu apa yang harus kami kerjakan dan kami melihat kuasa dalam hidup kami Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu, kami sambut setiap kuasa Tuhan dalam hidup kami. Syukur Bapa, haleluya, amin. Nah kids, sebelum kita tutup ibadah kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur kami dapat mengikuti ibadah kami. Tuhan berkati kami pada saat ini Bapa, berkat-Mu Tuhan yang telah Engkau taruhkan bagi kami pada hari ini Bapa. Dan juga kami serahkan Tuhan Yesus aktivitas kami selama seminggu ini. Engkau Tuhan Yesus yang memberkati kami supaya kami juga dapat mengerjakannya dengan baik. Tuhan, kami dapat menutup ibadah kami pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya Tuhan Yesus, kami semua juga dapat mengerjakan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, ini permohonan kami Tuhan, kami bawakan di hadapan Bapa. Syukur Tuhan Yesus, haleluya, amin.